Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niza Rahmadia dengan NIM 2324 dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Pada kali ini, saya membuat video tentang kewarganegaraan dengan materi merangkum semua dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 dan 2, yaitu urgensi PKN, landasan historis, sosiologis, dan yuridis, serta dinamika dan tantangan PKN. Pendidikan kewarganegaraan atau disebut dengan PKN penting karena mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan, demokrasi, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Secara historis, PKN muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan warga negara yang terdidik secara politik. Secara sosial, PKN membantu membangun kesadaran sosial dan memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat. Secara yuridis, PKN membantu mengamankan hak-hak dan kewajiban warga negara dalam kerangka hukum. Dinamika dan tantangan PKN termasuk perubahan dalam sistem politik, globalisasi, dan teknologi informasi serta tantangan dalam membangun dan mengatasi polarisasi sosial. Oke, baik, selanjutnya yaitu pertemuan ketiga dengan materi konsep dan urgensi dan identitas internasional, yaitu konsep identitas internasional berkaitan dengan cara negara atau kelompok mengidentifikasi diri mereka dalam hubungan internasional. Urgensinya terletak pada memahami dinamika politik, budaya, dan ekonomi global. Identitas internasional memengaruhi interaksi antar negara, diploma, dan persepsi global terhadap suatu entitas. Dengan pemahaman yang baik tentang identitas internasional, negara dan kelompok dapat memperkuat hubungan negara di tingkat internasional dan memfasilitasi kerjasama yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pertemuan keempat, unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional, yaitu unsur dinamika identitas nasional meliputi budaya, sejarah, agama, bahasa, dan simbol-simbol nasional. Tantangannya meliputi globalisasi yang mempengaruhi identitas lokal, migrasi yang membawa variasi budaya, serta ketegangan antara identitas nasional dan identitas subnasional atau transnasional. Perubahan teknologi dan media sosial juga dapat memengaruhi cara identitas nasional dibentuk dan dipertahankan. Memahami dinamika dan tantangan ini penting untuk memelihara kesatuan dan stabilitas dalam suatu negara. Selanjutnya, pertemuan kelima, konsep dan urgensi dan integrasi nasional, yaitu integrasi nasional adalah proses mempersatukan beragam kelompok dalam suatu negara menjadi satu kesatuan yang kokoh secara politik, sosial, dan budaya. Urgensinya terletak pada membangun stabilitas, keharmonisan, dan identitas bersama dalam masyarakat yang beragam. Integrasi nasional memungkinkan negara untuk mencapai tujuan bersama, seperti pembangunan ekonomi dan keamanan nasional, serta memperkuat kedudukan mereka dalam hubungan internasional. Terakhir yaitu pertemuan ke-6, landasan dinamika dan tantangan integrasi nasional, yaitu landasan dinamika integrasi nasional meliputi pembangunan ekonomi yang inklusif, pengakuan hak-hak minoritas, pendidikan yang merangsang persatuan, serta kebijakan yang mempromosikan integrasi sosial. Tantangannya meliputi ketegangan antar etnis, agama, dan budaya, politik identitas yang memecah belah, serta ketimpangan ekonomi yang dapat mengancam stabilitas sosial. Memahami dinamika dan tantangan ini penting untuk merancang kebijakan yang efektif dalam memperkuat integrasi nasional. Oke, baik.
Itulah semua rangkuman dari 1 sampai 6 yang dapat saya jelaskan. Dan masih ada lagi 2 soal materi, yaitu materi kedua dengan soal apa yang bisa kamu berikan pada negara atau kontribusi kamu dan prestasi kamu pada negara dengan status diri kamu pada saat ini. Langsung saja saya jawab. Kontribusi dalam mahasiswi keperawatan terdiri dari 2 buah. Yang pertama, proses penyadaran dan penemuan jati diri sebagai insan keperawatan yang memiliki kematangan dalam berpikir, bertindak, dan bersikap sebagai perawat yang profesional, sehingga ia mampu menjawab berbagai tantangan dalam kehidupan pribadi maupun profesi. Dan yang kedua, akan mengangkat mutu dan kualitas dari seorang perawat, seperti yang saya lihat dari seseorang menghina profesi atau profesi perawat sebagai babu dokter yang sangat disayangkan sekali perkataan yang ia lantarkan di sosial media, dan itu yang membuat viral. Soal terakhir atau yang ketiga, ajakan untuk bergabung ke kampus, branding kampus sebagai bentuk promosi kampus. Oke, baik. Saya akan mempromosikan atau memperkenalkan kampus saya, yaitu Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Yuk, mari, jangan lupa tonton sampai akhir. Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi untuk penerimaan mahasiswa baru sudah dibuka loh. Nah, buat teman-teman yang pengen mendaftarkan diri bisa langsung kunjungi link yang ada di bawah ini. Jadi teman-teman cukup mendaftar melalui online saja. Dadah. Nah, selain melalui online, teman-teman juga bisa langsung datang ke kampus buat melakukan pendaftaran secara langsung. Jangan lupa bergabung, kita tunggu ya. Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi.